Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ada pertanyaan ini yang sedang diperbincangkan di grup Juleha, yaitu tentang darah bekas sembelih. Apakah itu merupakan darah yang najis? Penanya juga menyertakan video. Di video itu bahkan malah ada seseorang yang setelah menyembelih itu menjilat darah yang ada di pisaunya. Nah, apakah darah itu termasuk darah najis? Mari kita bahas ya. Di dalam mazhab Syafi'i, darah yang mengalir dari hewan sembelihan termasuk najis. Karena itu, jika darah masih menempel pada pisau, maka hukum asalnya najis dan sebaiknya dibersihkan sebelum dipakai kembali. Terutama bila darahnya itu banyak atau tampak jelas. Namun dalam praktek penyembelihan ada rincian penting. Yang pertama, jika darah pada pisau itu sedikit dan sulit dihindari ketika proses menyembelih banyak hewan, maka dimaafkan, ma'fu anhu. Menurut sebagian ulama, karena termasuk keadaan umum yang sulit dihindari. Yang kedua, jika memungkinkan dicuci atau dilap hingga hilang darahnya, maka itu lebih utama dan lebih hati-hati, menjadi suatu ikhtiyat. Apalagi bila akan dipakai memotong daging lain atau digunakan untuk ibadah seperti kurban. Nah, ini dicuci atau dilap ya, jangan dijilat. Kalau dijilat itu satu kebodohan, itu ya berbahaya. Dalil tentang najisnya darah, Allah Ta'ala berfirman, audama masfuha, atau darah yang mengalir, dalam surat Al-An'am ayat 145. Para ulama menjelaskan bahwa darah yang mengalir, yaitu dam masfuh, adalah najis. Karena darah sembelihan termasuk dam masfuh, darah yang mengalir, maka dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis dan dianjurkan dibersihkan dari pisau sebelum digunakan kembali, terutama bila darahnya itu tampak dan banyak. Dalam Fathul Qorib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi disebutkan, wan najasatu kulluha yajibu ghusluha. Semua yang najis itu wajib dicuci. Jadi kesimpulannya, darah bekas sembelihan pada pisau itu najis. Disunahkan, bahkan dianjurkan dicuci sebelum menyembelih lagi. Tetapi bila sedikit dan sulit dihindari dalam proses penyembelihan berulang, umumnya dimaafkan oleh ulama fikih. Dalam masalah darah sembelihan, para ulama 4 mazhab sepakat bahwa darah yang mengalir atau dam masfuh adalah najis. Namun ada sedikit perbedaan rincian pada darah yang tersisa di daging, hati, limpa, atau darah yang sangat sedikit. Mari kita perhatikan yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa darah yang mengalir dari hewan sembelihan itu najis. Darah sedikit yang sulit dihindari itu ada yang dimaafkan atau ma'fu. Sedangkan darah yang tertinggal dalam urat atau daging setelah penyembelihan itu dikategorikan suci. Nah, dalil fikihnya adalah
wan najasatu kulluha yajibu ghusluha. Semua yang najis itu wajib dicuci. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai rujukan yaitu Fathul Qorib dan juga Al-Majmu'. Maka darah pada pisau sembelihan menurut Syafi'iyah dihukumi najis dan lebih utama untuk dicuci. Dalam mazhab Hanafi bahwa darah yang mengalir itu termasuk najis yang berat, najazah ghalidhah. Darah sedikit dimaafkan jika sulit untuk dihindari. Bekas darah kecil pada alat sembelih sering diberi keringanan. Ya, ini rujukannya dalam kitab Al-Hidayah. Kemudian dalam mazhab Maliki itu paling ringan dalam masalah darah. Darah yang mengalir itu memang najis, tetapi darah sedikit umumnya dimaafkan, termasuk pada tukang jagal atau penyembelih. Nah, bekas darah pada pakaian atau alat yang sulit dihindari sering dianggap ya tidak memberatkan. Ini rujukannya dalam Asy-Syarah Shaghir. Kita perhatikan dalam mazhab Hambali, darah mengalir itu termasuk najis. Kalau darahnya itu sedikit, itu ada khilaf. Namun banyak ulama Hanabilah memaafkannya bila memang itu sedikit. Sedangkan darah yang tertinggal pada daging setelah sembelih itu suci. Rujukannya dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Kesimpulan praktis tentang darah pada pisau sembelihan. Semua madhab itu mengatakan bahwa darah mengalir itu najis. Mayoritas ulama mengatakan bahwa mencuci pisau itu lebih utama. Kemudian jika darah itu sedikit dan sulit untuk dihindari dalam proses penyembelihan berulang, banyak para ulama memberikan keringanan. Karena itu di RPH atau rumah potong hewan atau pada saat kurban, praktek membersihkan pisau dari darah itu termasuk adab dan kehati-hatian yang baik menurut syariat. Nah, jadi sebaiknya dicuci atau dilap, tapi jangan sampai berbuat bodoh dengan dijilat. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi perhatian bagi kita. Darah sembelihan, kemudian darah yang tersisa di daging, kita bisa membedakannya dan bisa bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.